Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Dwi Lestari Febrinia dengan NPM 240710100232 dengan kelas Bela Negara G166. Di sini saya akan menjelaskan mengenai garis besar mengenai artikel yang sudah saya buat untuk proyek evaluasi akhir semester 3 dengan mata kuliah Bela Negara G166 dengan judul Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai bentuk aktualisasi bela negara, yang dimana bela negara ini bukan cuma tentang urusan tentara, tetapi juga dilakukan lewat studi dan praktik hukum sehari-hari untuk jaga NKRI tetap utuh dan demokratis. Pertama, kita pahami dulu mengenai dasar hukumnya, yaitu dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas mewajibkan setiap negara wajib ikut mempertahankan negara. Tidak harus dengan angkat senjata, tetapi cukup melewati profesi masing-masing. Dan juga Pancasila itu sebagai ideologi bangsa yang menjadi pondasi utama untuk menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air. Dan dasar hukum yang lain juga mengenai tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang pertahanan negara yang menjadi pegangan hukum yang wajib kita pelajari di mata kuliah ini. Artikel ini menyoroti mengenai Sishan Kamrata atau Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang melibatkan seluruh rakyat, wilayah, dan sumber daya nasional untuk hadapi ancaman non-militer seperti pelanggaran HAM yang juga dapat memicu konflik suku maupun politik. Bayangkan kita sebagai warga negara biasa itu membela negara dengan jalani profesi harian yang sudah kita miliki dan juga kelola keberagaman budaya agama di Indonesia yang super kaya ini, dan bangun solidaritas antar warga, misalnya advokat yang lawan ketidakadilan atas hak asasi manusia, seperti itu. Bela negara juga mempunyai hubungan erat terkait perlindungan hak asasi manusia. Contohnya, lindungi hak asasi manusia itu merupakan bentuk nyata terkait aksi bela negara. Karena pelanggaran HAM seperti diskriminasi bisa hancurkan persatuan bangsa. Untuk itu kita wajib berkorban waktu dan tenaga untuk melawan hal-hal seperti itu. Pancasila dan pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 menjamin HAM secara universal, ditopang ratifikasi dengan ICCPR dan juga ICECR yang menjadi materi wajib untuk artikel ini. Tak ketinggalan juga mengenai peran Mahkamah Agung sebagai Human Rights Court melalui Judicial Review. MK menilai bahwa undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 atau hal-hal yang merugikan HAM dan juga cegah legislator untuk bermain curang demi kepentingan politiknya mereka. Dan ini merupakan wujud dari bela negara untuk hukum, kuatkan demokrasi serta kedaulatan Pancasila. Dan juga pada intinya terkait artikel ini mengenai integrasi HAM dan juga bela negara adalah pondasi NKRI untuk menjadikan negara Indonesia yang demokratis, dan juga mahasiswa hukum mempunyai peran besar lewat pemahaman konstitusi, seperti itu. Sekian dari pemaparan garis besar untuk artikel proyek evaluasi akhir semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.